OSI itu apa sih? Loh masa gak tahu OSI? Yuk kita belajar bareng. OSI adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Singkatan, OSI sendiri merupakan kependekan dari Open Systems Interconnection. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling terkait untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. Nah kan udah tahu apa itu OSI? Yuk sekarang kita mengenal 7 lapisan OSI. Yang pertama yaitu lapisan fisik, yang kedua lapisan tautan data, yang ketiga lapisan jaringan, yang keempat lapisan pengangkatan, yang kelima lapisan sesi, yang keenam lapisan presentasi, dan yang ketujuh lapisan aplikasi. Oh iya, OSI layer juga memiliki dua bagian loh dan ada dua yaitu bagian upper dan lower. Lapisan lower terdiri dari lapisan fisik, lapisan tautan data, lapisan jaringan, dan pengangkatan, sedangkan lapisan upper terdiri dari lapisan sesi, presentasi, dan lapisan aplikasi. Nah bagaimana? Apa sekarang sudah tahu apa itu OSI? Yeay, aku sudah sedikit tahu tentang OSI. Tapi aku tidak tahu apa fungsi dari ketujuh lapisan OSI itu. Oh iya ya aku lupa menjelaskannya. Yuk kita belajar memahami fungsi-fungsi 7 lapisan OSI. Fungsi lapisan pertama yaitu fisikal, adalah menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik dan juga mengalirkan bit antara perangkat. Berdasarkan modelnya, fungsi dari layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, topologi jaringan, pengkabelan dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri. Lapisan kedua atau data link yaitu berfungsi mengatur pengiriman data frame dari satu perangkat ke perangkat lain di satu jaringan fisik, menyediakan deteksi dan koreksi kesalahan. Contoh, MAC, Media Access Control, PPP, Point-to-Point Protocol. Fungsi lapisan ketiga atau lapisan network atau jaringan memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket dengan berisi informasi IP baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Fungsi lapisan keempat atau lapisan transport layer memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data, di mana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan, juga tersedia multiplexing, kendali aliran, dan juga pemeriksaan error diikuti cara perbaikannya. Fungsi lapisan kelima atau session, di mana lapisan ini berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan, tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Contoh protokol pada model ini diantaranya adalah NFS, SMB, NetBIOS, NetBIOS, RTP, PAP, dan ADSP. Fungsi lapisan keenam atau presentasi, lapisan presentation layers, merupakan protokol yang berfungsi mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan terenkripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh protokolnya adalah MIE, SSL, Redirector Software, TLS, dan banyak lagi. Fungsi lapisan ketujuh atau aplikasi, lapisan aplikasi untuk bagian lapisan terakhir adalah application layers, yaitu lapisan yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Kesimpulannya, dari gambaran ini, tentu dapat Anda peroleh kesimpulan bahwa OSI layer merupakan sebuah sistem atau protokol standar yang memungkinkan proses pertukaran informasi dari berbagai jaringan atau sistem operasi komputer berjalan dengan minim kendala dan lancar.